Pemirsa, pastinya Anda sudah mendengar soal makan bergizi gratis. Dulunya memang bernama makan siang gratis yang merupakan salah satu program unggulan janji kampanye pasangan Prabowo Gibran. Dan sekarang soal makan bergizi gratis ini sudah lebih spesifik lagi dibahas, terutama soal anggarannya. Oleh karena itu kami akan memberikan gambaran kepada Anda bagaimana sebetulnya postur anggaran untuk program makan bergizi gratis pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, kita pertama lihat dulu anggaran makan bergizi gratis ini berapa sih? Sudah disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa anggaran untuk program makan bergizi gratis ini adalah 71 triliun rupiah. Anggaran yang dialokasikan untuk program makan bergizi gratis sebesar 71 triliun rupiah dan anggaran sebesar itu diperoleh dari mana? Dari kesepakatan antara pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan Presiden terpilih periode 2024-2029 yaitu Prabowo Subianto dan tentu saja wakilnya Gibran Rakabuming Raka yang dikalkulasikan ini berdasarkan prioritas daerah maupun jumlah penerimanya. Kita tahu nanti akan ada prioritas bahwa tidak semua anak-anak di Indonesia akan merasakan makan bergizi gratis ini, tapi akan ada prioritas penerimanya, baik itu dari segi daerah. Kita sudah dengar ada daerah 3T yang akan diprioritaskan dan nanti jumlah penerimanya juga akan disesuaikan dengan kebutuhan. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, anggaran 71 triliun rupiah ini untuk sementara waktu akan ditahan dulu di Bendahara Umum Negara atau BUN. Kenapa ditahan dulu? Karena ya belum ada badan atau kementerian yang ditunjuk untuk mengelola anggaran program makan bergizi gratis. Jadi kita juga ingin menunggu sebetulnya nanti akan ada badan atau kementerian khususkah untuk mengelola program makan bergizi gratis ini. Munculnya alokasi 71 triliun rupiah ini langsung direspons oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah. Tadi kita sudah dengar sedikit respon dari Said Abdullah yang mengatakan oke, anggarannya masih masuk akal, tapi menurut Said pemerintahan Prabowo Gibran itu perlu menajamkan lagi program prioritas nasional. Pertanyaannya sekarang, apakah program makan bergizi gratis ini menjadi program prioritas nasional Prabowo atau tidak? Said khawatir jika terlalu banyak program prioritas nasional yang ingin dicapai oleh Prabowo Gibran, malah akhirnya tidak akan tercapai semuanya. Kekhawatiran Said itu berdasarkan posisi anggaran atau porsi anggaran 2025 yang disebut oleh Said ini tidak memiliki kemewahan. Kita tahu berbagai tantangan yang akan dihadapi oleh perekonomian Indonesia di tahun 2025. Ada beban utang, kemudian juga ada program-program yang harus dijalankan, ada juga prioritas untuk pembangunan IKN yang kita tidak tahu apakah akan menjadi program prioritas juga di pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, sebagai gambaran dari APBN 2025 yang nilainya kurang lebih sekitar 3.500 hingga 3.550 triliun rupiah, mayoritas pemirsa ini sudah habis untuk belanja-belanja wajib yang pastinya setiap tahun itu ada. Seperti ada belanja pegawai yang nilainya ada 840 triliun, kemudian juga ada subsidi kompensasi 500 triliun, ada cicilan bunga utang yang harus dibayar itu sekitar 561 triliun rupiah dan termasuk anggaran transfer daerah senilai 900 triliun rupiah. Sampai sekarang pun kita belum tahu bagaimana nantinya program makan bergizi gratis ini akan dieksekusi atau dilaksanakan karena pemerintahan Prabowo Gibran belum merincinya. Menurut anggota tim gugus tugas sinkronisasi pemerintahan Prabowo Gibran, Thomas Jiwandono, seluruh proses dan total alokasi ini masih dipikirkan secara internal. Berikut kita simak pernyataannya. 71T buat kami adalah suatu angka yang sangat baik. Tadi Ibu Menteri Keuangan menyatakan bahwa kami berkomitmen untuk melakukan program unggulan Pak Prabowo Subianto ini secara bertahap. Kuncinya bertahap, tetapi juga tentu dengan prinsip-prinsip belanja yang berkualitas dan tentunya kita ingin mencapai target 100% ya secepat mungkin dengan prinsip bahwa postur fiskal
menjadi prinsip utama. Pertanyaan berikutnya pemirsa, apakah dengan anggaran 71 triliun rupiah ini bisa memberikan manfaat kepada semua anak-anak yang berhak menerima program makan bergizi gratis? Dari data Kemendikbudristek, jumlah siswa SD, SMP, SMA yang diproyeksikan mendapatkan program bergizi gratis itu sekitar 38 juta jiwa. Nah, taruhlah kami di sini membuat simulasi biaya makan per anak itu Rp15.000 per hari. Kemudian dengan asumsi 1 tahun itu 240 hari ya, minus hari libur Sabtu dan Minggu. Maka angka 71 triliun rupiah yang dialokasikan hanya bisa memberikan manfaat kepada 19,72 juta anak yang berpotensi mendapatkan dan sisanya berarti tidak mendapatkan manfaat program makan bergizi gratis. Namun kita tunggu saja bagaimana sebetulnya implementasi program makan bergizi gratis ala Prabowo Gibran ini karena dalam beberapa waktu ke depan tim gugus tugas sinkronisasi pemerintah Prabowo Gibran berjanji akan menjelaskannya lebih rinci lagi. Nah, kami juga ingin sebetulnya menggali lebih dalam apakah APBN kita di tahun 2025 itu masih kuat untuk memikul anggaran 71 triliun rupiah untuk program makan bergizi gratis Prabowo Gibran. Kami akan membahasnya bersama dengan Direktur Ekonomi Digital Selyos, Nailul Huda. Selamat malam, Mas Huda. Selamat malam, Mbak. Baik, Mas Huda, apa iya APBN kita di tahun 2025 ini masih kuat untuk menanggung 71 triliun rupiah untuk program makan bergizi gratis? Ya, kita mulai dari penerimaan negara ya. Penerimaan negara memang diprediksi akan ditingkatkan, tapi memang ini sangat-sangat terbatas gitu ya. Kita tahu bahwa untuk penerimaan pajak pun ini akan pertumbuhannya akan cukup terbatas dan saya rasa juga tax ratio kita belum meningkat terlalu tajam gitu. Nah, artinya dari sisi pembiayaan, dari sisi pendanaan dalam negeri itu cukup berat gitu kan. Nah, terus kemudian kita lihat dari postur belanja negara. Kita tadi sudah sampaikan juga bahwa posturnya memang cukup heavy ya untuk di belanja yang rutin dan ini menyebabkan celah fiskal ini sangat sempit, Mbak. Jadi celah fiskal ini adalah atau selisih anggaran yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah untuk program-program andalannya gitu. Nah, ini yang saya lihat cukup tipis gitu kan. Nah, makanya di KPPKF itu Bu Ani itu sempat menyebutkan ataupun menunjukkan bahwa ya ini harus dikelola dengan prudent gitu kan. Karena Bu Ani pun memproyeksikan untuk defisit anggaran terhadap PDB itu hampir menyentuh 3% atau tepatnya 2,8% gitu kan. Jadi itu sangat-sangat riskan sekali ketika belanjanya ditingkatkan secara tajam gitu. Jadi ini yang menurut saya jadi persoalan dan ketika Bu Ani dan timnya Pak Prabowo itu menyepakati 71 triliun untuk tahun pertama saja, itu saya rasa itu adalah buah kompromi agar APBN kita tidak jebol. Oke. Tapi kan Mas Huda, kalau kita lihat 71 triliun dari total APBN kita di tahun 2025 itu yang diperkirakan mencapai 3.500 sampai 3.550 mungkin hanya sekitar 2% saja. Tapi kenapa angka ini dianggap bisa membebani APBN kita sampai sebegitunya? Iya, kita melihat bukan hanya dari 2% Mbak ya, tapi kita juga melihat dari bagaimana pemerintah ini untuk mengkolek keuangannya gitu kan, mengkolek penerimaannya. Nah, kita tahu bahwa ini kan yang dikolek kan semakin sedikit gitu kan, dan memang tahun depan itu kemungkinan besar ada kenaikan PPN gitu kan, dan ini yang jelas itu bisa meningkatkan penerimaan negara, tapi itu sangat terbatas karena itu akan berkorelasi negatif dengan konsumsi kita. Terus kemudian kalau kita lihat dari sisi anggaran pun ini sudah banyak anggaran yang memang sifatnya adalah belanja wajib gitu kan, yang dia
seperti kesehatan, kemudian pendidikan dan sebagainya yang saya rasa itu adalah belanja wajib gitu kan, mandatory spending gitu kan. Nah ini ditambah lagi untuk anggaran makan siang gratis gitu kan. Makanya ketika awal-awal timnya Pak Prabowo itu menyampaikan kita butuh sekitar 450 triliun, tapi kenyataannya di tahun pertama itu hanya sekitar 15% saja dari target mereka yang sampai 450 triliun loh, itu cuma 71 triliun. Artinya adalah ini Pak Prabowo pun dan timnya itu tidak yakin untuk bisa mencapai 100%. Bahkan kalau kita lihat sebenarnya tadi sampaikan Pak Said atau Pak Thomas Jiwandono yaitu menyebutkan akan bertahap. Kalau saya bisa bilang Mbak ya, ini sampai tahun 2029 pun itu program makan bergizi gratis itu tidak akan sampai 100%. Karena kalau hitungan saya, ini ketika dia sampai 100%, itu defisit fiskal terhadap APBN itu mencapai 3,11%. Artinya itu sudah di atas 3%, dan itu bisa berpotensi impeachment terhadap presiden gitu. Jadi ini saya sampaikan berkali-kali ke teman-teman media juga bahwa sampai tahun 2029 pun tidak akan sampai 100% untuk pelaksanaan makan bergizi gratis. Oke, oke. Jangankan sampai 2029, Anda menilai tidak akan sampai 100%. Untuk yang 71 triliun aja Mas Huda menyampaikan tidak yakin penyerapannya akan maksimal. Kenapa begitu, Mas Huda? Iya Mbak, yang pertama seperti ini. Ini sampai sekarang Bu Ani pun belum tahu gitu ya, belum tahu itu untuk penerima anggarannya siapa gitu kan, atau KL teknisnya siapa gitu kan. Nah kalau kita lihat sebenarnya dari beberapa statement ya dari timnya Prabowo Gibran pun mereka ingin ada badan baru, namanya Badan Gizi ya. Saya nggak tahu nama persisnya apa. Dan itu Mbak, ketika ada badan baru, itu prosesnya sangat lama untuk penyesuaian. Baik untuk penyesuaian untuk infrastruktur di internalnya, kemudian penyesuaian struktur organisasinya, kemudian penyesuaian untuk pembagian tupoksi dengan KL lainnya gitu. Jadi ini yang menurut saya tidak akan bisa berjalan dengan cepat gitu. Sedangkan kalau kita lihat Kemensos pun sebenarnya yang saya rasa itu lebih pas ya untuk menangani hal ini mereka pun diberikan tugas yang juga cukup berat gitu kan. Bansos sekarang ini juga di tangan mereka gitu kan. Kan ketika makan bergizi gratis di tangan mereka pun sebenarnya mereka pasti akan kelimpungan. Makanya kalau saya pribadi sebenarnya ketika mereka menggulirkan untuk badan baru sebagai badan pelaksana program makan bergizi gratis, saya rasa itu tidak akan optimal 71 triliun. Itu butuh waktu, butuh proses yang tidak cepat ya, tidak yang butuh proses yang cukup lama, minimal 6 bulan sampai 9 bulan untuk penyelesaian gitu. Nah, bagaimana caranya ini tahun depan itu kan udah 2025 tapi belum ada badan baru gitu, dan Bu Ani pun menyampaikan itu tidak masuk ke dalam APBN ketika belum ada kementerian pelaksananya gitu. Jadi ini yang membuat saya tuh ragu untuk bisa terserap optimal, Mbak. Oke, baik. Mas Huda, tapi sebetulnya lazim tidak sih anggarannya itu sudah ada 71 triliun rupiah, tapi kita belum jelas ini badan mana atau kementerian mana yang akan mengelola anggaran 71 triliun ini? Ya, dulu kita punya badan ekonomi kreatif sebenarnya, Mbak. Jadi badan ekonomi kreatif pun sebenarnya ketika Pak Jokowi awal pun sudah ada pagu anggaran indikatifnya gitu kan. Nah ini kan butuh waktu juga kan untuk BKF itu untuk beroperasional gitu kan. Makanya kita lihat Pak Triawan Munaf ketika itu juga sulit untuk bisa akselerasi di 1 semester awal gitu kan Pak. Bahkan sampai 1 tahun pun akselerasinya juga cukup lambat gitu kan. Makanya ini yang bisa saya bilang gitu kan, ketika tidak ada kementeriannya, terus kemudian siapa yang membuat pagu indikatifnya gitu. Kemudian siapa yang dia bisa membuat program sampai program K3 ya. Itu yang saya rasa itu cukup sulit gitu kan. Nah ini yang saya bilang bahwa tidak mudah untuk bisa membuat badan baru itu berjalan optimal dalam waktu yang singkat gitu. Jadi ini yang menyebabkan keraguan saya Mbak, sebenarnya 71 triliun itu juga tidak akan terserap secara optimal di tahun pertama gitu kan.
tapi ya bisa jadi terserap kalau memang itu ya dia digelontorkan secara ugal-ugalan. Itu bisa jadi itulah itu 71 triliun yang penting terserap akhirnya digelontorkan tidak tepat sasaran, kemudian juga akhirnya tidak dengan perencanaan yang matang dan sebagainya, yang malah itu akan membawa efek yang negatif gitu. Efek Oke. negatifnya apa? Efek negatifnya itu tadi ya tidak tepat sasaran, kemudian banyak Baik, Mas Huda. bansos untuk makan bergizi gratis ini dia dinikmati oleh pihak-pihak yang sebenarnya dia mampu. Oke, baik kalau begitu terima kasih atas catatan Anda, Direktur Ekonomi Digital Selios, Mas Nailul Huda, sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.